Laporan pendahuluan WHO atas asal-usul virus corona akan merekomendasikan penelusuran kontak yang lebih luas untuk pasien pertama yang terkena COVID-19 di Wuhan, China. Termasuk rantai pasokan puluhan pedagang di pasar hewan laut Huanan yang diperkirakan memiliki peran penting dalam penyebaran awal COVID-19 pada akhir 2019. Demikian disampaikan penyelidik yang mengetahui draft laporan tersebut. Ilmuwan independen menyampaikan kepada CNN, kerja investigasi dasar yang direkomendasikan seharusnya dilakukan berbulan-bulan sebelumnya oleh para ilmuwan Cina yang menyelidiki asal-usul virus. Mereka menganggapnya mengejutkan dan tidak masuk akal para ilmuwan Cina belum melakukan tugas itu. Rekomendasi panel akan mengejar antara lain dua jalur penyelidikan utama, kata para penyelidik yang mengetahui draft laporan tersebut kepada CNN, seperti dikutip dari laman CNN pada Senin 22 Februari 2021. Pertama, mereka akan meminta penelusuran lebih lanjut riwayat kontak pasien pada 8 Desember 2019 di Wuhan. Kasus pertama infeksi virus corona yang dikonfirmasi oleh para ilmuwan Cina dan panel WHO. Pasien belum diidentifikasi secara publik, tetapi menurut penyelidik WHO, pasien itu adalah seorang pekerja kantoran berusia 40-an tanpa riwayat perjalanan atau kontak, yang tinggal bersama istri dan anaknya. Salah satu anggota tim WHO yang beranggotakan 17 orang dan Presiden Eco Health Alliance yang menelusuri virus pada binatang mengatakan penyelidikan telah menetapkan orang tua pasien pertama yang diketahui kemungkinan mengunjungi pasar yang menjual satwa liar di Wuhan. Pasien tersebut bertemu tim WHO dan pada akhir pertemuan, pasien tersebut menambahkan orang tuanya mengunjungi pasar basah di komunitas lokal di Wuhan, tapi bukan pasar hewan laut Huanan. Dazak mengatakan panel WHO tidak diberitahu detail pasar selama kunjungan mereka dan ada kemungkinan pasar itu menjual hewan atau produk yang mungkin telah terinfeksi virus corona baru. Lalu dia mengatakan di akhir wawancara, dan itu semua diterjemahkan dan penerjemah secara spesifik mengatakan, orang tua saya mengunjungi pasar basah komunitas lokal. Dazak menambahkan, sekarang menggunakan istilah pasar basah, khususnya di bawah batasan politik yang kita hadapi, memberitahu saya sesuatu yang sangat signifikan. Pasar basah lain di Wuhan tidak hanya pasar Huanan, pasar lain menjual produk satwa liar. Di Cina, pasar basah adalah sebuah istilah untuk menjelaskan tempat menjual berbagai produk segar, termasuk hewan hidup. Dazak mengatakan para ilmuwan Cina melihat kasus ini sebagai bagian tanggapan pemerintah, meyakinkan tim WHO bahwa orang tua pasien tersebut dites negatif virus corona. Tapi Cina tampaknya tak melakukan pelacakan kontak orang tua tersebut di pasar yang dikunjunginya. Jika ditemukan pasien itu negatif, belum jelas untuk ditelusuri kontak mereka. Tapi itu layak dilakukan sekarang karena kami memahami ada sesuatu tentang penyebaran COVID di sekitar Wuhan, jelasnya. Pasien ini tidak diketahui hubungannya dengan pasar hewan laut Huanan yang diyakini terkait dengan awal penyebaran virus. Dazak juga mengatakan pasien itu tidak menjalani kehidupan perkotaan yang khas. Ia tidak melakukan aktivitas olahraga di keramaian. Hobi utamanya adalah berselancar di internet. Pimpinan misi WHO, Peter Ben Emmerich, menolak mengomentari detail penelusuran kontak lebih jauh atau tes yang diperlukan. Menurutnya hal itu perlu penelitian lebih lanjut. Ilmuwan lain mengungkapkan keterkejutan dan bahkan ketidakpercayaan bahwa penyelidikan lebih lanjut baik terhadap riwayat kontak pasien pertama maupun rantai pasokan pedagang di pasar Huanan yang dicari WHO ternyata belum dilakukan oleh Cina. Menurut ahli epidemiologi penyakit menular Universitas Columbia, Profesor Maureen Miller, tidak masuk akal penelitian ini belum dilaksanakan.
Menurutnya hal ini tidak realistis, mengingat mereka memiliki ilmuwan kelas dunia di sana dan teknologi yang diinvestasikan selama 20 tahun terakhir. Mereka canggih, mereka memahami jalur transmisi dan telah mengerjakannya selama bertahun-tahun. Miller mengatakan infeksi pasien pada 8 Desember tanpa kontak langsung ke pasar basah atau melakukan perjalanan menunjukkan telah ada penularan virus di komunitas pada Desember. Muller juga menambahkan, dalam jangka pendek dan jangka panjang, merugikan bagi Cina untuk mencoba menyembunyikan fakta bahwa virus ini bermula di Cina dan diekspor ke seluruh dunia. Profesor Yanzhong Huang, rekan senior bidang kesehatan global di Dewan Hubungan Luar Negeri mengatakan, hal itu mengejutkan bahwa Cina menyelidiki dua petunjuk penting itu. Dia menambahkan negara itu baru-baru ini memobilisasi seluruh kota Beijing untuk menemukan sumber wabah COVID-19. Menurut Yanzhong, mereka memiliki ilmuwan terkemuka yang lebih jauh berpengetahuan daripada kebanyakan ilmuwan dalam hal mengakui pentingnya informasi ini. Huang juga mengatakan rekomendasi WHO menunjukkan mereka mengungkap beberapa informasi menarik yang menelusuri asal-usul virus. CNN menjelaskan rekomendasi panel kepada militer dan Huang sebagai bagian dari upaya melihat reaksi mereka. Kementerian Luar Negeri Cina dan Komisi Kesehatan Nasional NHC tak menanggapi permintaan komentar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, menyampaikan kepada wartawan pada 18 Februari, laporan independen asal-usul virus corona tidak berarti tunduk pada pendekatan Barat terhadap Cina yang dianggap bersalah dalam penyebaran virus. Menurut Chunying, Cina telah melaksanakan penelitian berbasis ilmiah yang menyeluruh, profesional dengan pakar WHO, seraya mempertegas panel WHO puas dengan kerjasama Cina. Chunying terus mendesak penelitian asal-usul virus berasal dari luar Cina sebagai klaim yang punya sedikit bukti. Dalam laporan awal mereka yang akan jatuh tempo pada pekan depan, panel WHO juga akan merekomendasikan penyelidikan segera terhadap rantai pasokan pasar makanan laut Huanan, menurut para penyelidik yang mengetahui draft laporan tersebut. Dazak mengatakan para ilmuwan Cina memberi tim WHO daftar peternakan di Provinsi Yunnan, Guangxi, dan Guangdong yang memasok satwa liar ke pasar Huanan di Wuhan. Dazak menambahkan akan ada rekomendasi yang akan mencakup turun ke peternakan itu, menguji petani, mewawancarai dan menguji kerabat mereka, dan mencari tahu apakah ada bukti bahwa ada wabah di sana sebelum Wuhan. Dazak menggambarkan rekomendasi itu sebagai sebuah prioritas, di mana terdapat konsensus antara tim misi WHO dan ilmuwan Cina yang bekerja sama dengan mereka. Dazak mengatakan ilmuwan Cina telah mengunjungi peternakan hewan liar di Provinsi Hubei dan sekitarnya, dan beberapa pemasok hulu, tetapi bukan kawasan pertanian di wilayah selatan yang paling membuat dia dan WHO tertarik untuk didatangi. Uji rantai pasokan akan memungkinkan para ilmuwan untuk melihat hewan-hewan atau manusia yang dapat menularkan virus di antara mereka sebelum menginfeksi manusia di Wuhan. Dazak mengatakan kemungkinan peristiwa penyebaran terjadi sedikit lebih awal pada November atau bahkan Oktober, pada momen di mana virus berpindah dari satu spesies ke spesies lainnya. Tim pelacakan ulang Cina yang mempelajari asal mula wabah mungkin terhambat dalam tugas ini karena lockdown Cina pada awal 2020. Menurutnya, peternakan itu kemungkinan jalur yang jelas untuk virus corona. Pihaknya sekarang tahu bahwa ada persediaan hewan liar yang dikembangbiakan di peternakan di Provinsi Yunnan, Guangxi, dan Guangdong yang masuk ke pasar Huanan. Pihaknya perlu menemukan apakah ada produk lainnya yang dijual di peternakan itu, atau mungkin menjual hewan yang terinfeksi virus corona SARS, termasuk SARS-CoV-2, seperti kelinci dan juga musang. SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan COVID-19. Dazak mengatakan Provinsi Selatan Yunnan sangat menarik karena disinilah salah satu kerabat genetik terdekat dari virus SARS-CoV-2 yang dikenal sebagai RATG13 ditemukan pada kelelawar. Ruan mendesak di antara ahli zoologi adalah untuk menentukan apakah atau bagaimana virus RATG13
mungkin bermutasi dari waktu ke waktu menjadi SARS-CoV-2. Daszak mengatakan hewan-hewan dari peternakan selatan ini akhirnya bisa sampai ke pasar makanan laut Huanan di Wuhan. Ilmuwan Cina telah mengambil sampel dari pasar basah Huanan selama Januari 2020 dari bangkai ikan mati dan hewan air lainnya, tetapi tidak dari spesies hidup. Beberapa hewan di pasar mati dan beku. Hewan beku yang dites termasuk kelinci dan musang, namun hasilnya negatif. Daszak mengatakan hanya sedikit hewan yang dites. Daszak menjelaskan hasil penelitian ini belum dipublikasikan ilmuwan Cina dan hanya ditunjukkan pada tim ahli WHO. Jalur virus menuju pasar dari peternakan di wilayah selatan adalah teori yang masuk akal untuk mencari asal-usulnya. Pihaknya tidak memiliki bukti definitif yang jelas, akan tetapi ini jauh lebih mungkin dibandingkan jalur lain yang telah dilihatnya. Meskipun misteri asal-usul virus corona ini belum terungkap, hendaknya kita masih terus waspada.